Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf ada sedikit gangguan berisik ya. Jadi hari ini ya masih dalam rangka memperingati hari kemerdekaan. Jadi ya seperti itulah, berisik. Ya sekali lagi mohon maaf kalau kurang nyaman ya. Ya karena saya ada waktunya sekarang, ya mau nggak mau saya kembali bikin video ya. Untuk kali ini sebenarnya kemarin saya berencana mau membahas masalah SCC ini. Ya ternyata saya tidak siap. Tidak siapnya ya karena saya nggak paham-paham ya, nggak begitu menguasai, masih saya pelajari ya. Jadi sebenarnya hari ini saya mau kembali mendemonstrasikan masalah kapasitor bank ini ya. Jadi mau pakai gerinda lagi. Jadi kembali saya duetkan ini antara kapasitor dengan super kapasitor ya. Ya apapun hasilnya ya tidak mempengaruhi prinsip saya ya. Daripada tidak ada sama sekali ya mending ada ya. Cuman ternyata mendung hari ini. Hari mendung dan ini voltase baterai 13,4 ya. 13,3 ya. Dan pendapatannya ini 3,8. Untuk PV-nya 17,9 ya. Ya jadi untuk kali ini saya mau sedikit mendemonstrasikan mengenai ini ya. Ya, kan saya demonstrasikan mengenai soft start ya. Karena yang di video sebelumnya ini belum saya demonstrasikan, dan juga sebenarnya ada satu poin penting yang terlupakan ya. Satu poin penting yang terlupakan yang akan saya sampaikan. Nah, untuk kali ini sudah saya kuras ya. Kapasitor banknya sudah saya kuras dan ini voltmeternya 0 ya. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi kalau kapasitor bank ini langsung dipasang di baterai ya, di baterai, nah titik sambungan busbar ini ya, atau di output SCC ini, jadi dia akan memprotek ya. Jadi kalau di outputnya ini tegangannya kurang dari 10 volt, maka akan memutus ya, loadnya ini akan diputus ya. Sama juga di BMS ya, kalau di output baterainya tegangannya di bawah 10 volt, maka akan diputus ya. Tapi kalau diukur di sini masih ada tegangan, tapi kalau dikoneksikan itu tidak bisa, akan memprotek ya. Saya sudah mengalami kurang lebih 3 kali ya, 3 kali BMS ini memprotek dirinya sendiri ya, memutus. Waktu itu karena cuacanya hujan terus, mendung, tidak ada panas berhari-hari, bahkan hampir seminggu ya. Jadi baterai semakin ngedrop dan akhirnya mati ya. Matinya karena BMS-nya protek ya. Saya sudah ngalamin 3 kali ya. Jadi ini jadi saran juga ya. Tapi mohon maaf, saran dari pemula tentu saja ya. Pentingnya pasang BMS ya. Pentingnya pasang BMS itu ketika kita kurang kontrol, nah ini akan memutus dirinya sendiri ya. Jadi ini sangat penting, apalagi buat pemula seperti saya ya. Jadi sangat penting sekali ya.
Jadi sama ya antara antara BMS sama output SCC itu ada proteksinya ya. Kalau di bawah 10 volt kira-kira ya eh, pasti akan mati ya. Sama ya. Ini kemarin waktu saya coba itu tegangannya sebenarnya ada sekitar 5 volt. Begitu saya sambung di sini langsung mati. Ya, saya bingung kemarin itu dan akhirnya sudah ketemu. Dan sekarang ini saya mau mendemonstrasikan ya. Ini sudah mati total ya. Ini akan menyala kalau nggak salah itu di angka sekitar 4 volt akan menyala ya. Baru akan menyala ya, kalau di bawah 4 volt dia akan mati. Nah, ini sudah turun semua. Nah, urutannya soft start itu ternyata ya mudah ya. Urutannya ini dinyalakan dulu. Apakah bisa berfungsi? Bismillahirrahmanirrahim. Belum ya. Nah, ya 4 volt ya berarti ya. Nah, kita tunggu sampai kira-kira sama ya. Nah, selama kurang dari 10 volt maka akan protect ya BMS. Nah, soft start itu fungsinya seperti ini ya. Kita akan ngecas dulu secara perlahan ya, perlahan step by step ya. Nah, itu urutannya benar-benar dari kecil ya, 0, ya ngecasnya. Nah, oh ya, ini resistor 30 ohm ya, 100 watt. Mungkin kalau lebih kecil akan lebih cepat. Nah, akan ngecas lagi. Nah, saya belum berani menaikkan ini ya kalau di angka segitu. Kalau sudah 12 saya baru berani. Ini saya koneksikan ya. Lama ya. Ya, sambil menunggu kembali saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Siapa saja ya yang sudah subscribe, yang sudah menonton video saya. Terlebih lagi kepada yang sudah ngasih komentar, ngasih masukan, ngasih saran ya. Saya ucapkan terima kasih ya. Tanpa saran dari teman-teman, saya pribadi tidak akan bisa mencapai titik ini ya. Jadi pencapaian dalam saya merakit PLTS ini ya sangat terbantu oleh saran dari teman-teman ya. Karena kalau saya nyari referensi sendiri di mana, di YouTube terutama ya, kurang kurang fokus ya, kurang istilahnya pencariannya kurang lebih lama ya tentu saja. Tapi kalau dibantu teman-teman lebih cepat ya. Nah, sudah 13 ya, sudah sama ya. Ini 13,4 ya, sudah sama. Nah, dan sekarang kalau sudah sama baru ini saya naikkan. Nah, ini saya matikan ya. Nah, saya nggak tahu ini kenapa jadi 16. Apa karena ini ada super kapasitor ini, saya nggak tahu. Apakah ini error, saya juga nggak tahu. Yang jelas sebelumnya tidak tercapai angka seperti itu ya. Saya baru tahu ini. Wow, berarti ini emang super kali ya, bener-bener super ini. Ya, padahal di sini cuman 13,4. Ini kenapa 16? Aneh ya, buat saya ini aneh ini. Aneh sekali. Ya, jadi
Kembali saya mau mengingatkan buat teman-teman yang ya ini yang saya bilang poin penting yang terlupakan ini ya. Sini saya mau mengingatkan, tentu saja ini dari pemula ya. Ini saran dari pemula buat yang berniat merakit PLTS atau baru memulai merakit PLTS ya. Saya ingin menyampaikan kalau kalau kapasitor bank ini ya, kapasitor bank ini atau ya super kapasitor, intinya kapasitor bank ini jangan dijadikan prioritas ya, jangan dijadikan prioritas. Toh ini nggak ada juga nggak masalah ya, ini nggak ada pun sudah bisa bekerja. Maksud saya begini, daripada teman-teman buat beli kapasitor bank ya, lebih baik anggarannya dialihkan buat beli Livo 4 ya. Ini akan sering saya sampaikan ke teman-teman, saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan, uh, daripada beli baterai yang tipe lain, ini lebih bagus ya. Karena apa? Karena yaitu sering saya sampaikan, karena banyak sekali kalau di YouTube itu para senior yang pakai baterai ini itu, bahkan ada yang pakai VRLA ya, harganya kan mahal itu ya kalau baru, ujung-ujungnya pakai Livo 4 seperti ini yang bekas ya, bukan baru juga, yang bekas ya. Jadi kembali saya mengingatkan ke teman-teman ya, daripada buat anggarannya buat ngerakit kapasitor bank ya, lebih baik buat Livo 4 ya, karena pasti lebih bermanfaat ya. Oh ya, kembali saya mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah kemarin ada yang berkomentar ya mengenai kapasitor bank ini. Jadi ada yang mengingatkan, terima kasih. Ada yang mengingatkan, tetap saja kalau kapasitor bank ini makan daya ya, tetap makan daya. Jadi eh, ini kan baru ya. Kalau emang saya rasa ini malah membebani baterai, ya mungkin akan saya lepas ini ya. Kalau memang membebani baterai, kalau ternyata jadi malah menguras baterai ya, maksud saya ya, akan saya lepas ya. Kemarin ada yang mengingatkan seperti itu ya, terima kasih ya. Terus beberapa waktu yang lalu juga ada yang mengingatkan kalau kapasitor ini jelek ya. Ya alhamdulillah saya udah tahu kapasitor ini jelek ya. Eh, eh, Channelnya sempat saya tulis kemarin, coba ini yang mana, nah ini, terima kasih ya ke Elektro Sederhana, Elektro Sederhana, atau channelnya Hobi Hobi Tekno ya. Terima kasih sudah mengingatkan, sudah ikut, sudah ngelirik channel saya. Terima kasih ya, Elektro Sederhana atau channel Hobi Tekno, terima kasih ya. Uh, Beliau juga menyarankan di channel ini ya, ada ngasih referensi channel ini ya. Sempat saya tulis dulu udah beberapa hari, referensi juga jadi dari teman-teman, ada yang ngasih tahu kemarin, ngasih referensi sama ya. Apa channelnya lupa saya kemarin, dan ini apa ya, saya lupa channelnya. DMP ya, ini ya channel ini ya, DMP Elektro ya. Di sini dijelaskan beberapa macam kapasitor ya, kapasitor dijelaskan, dan dari penjelasan itu disimpulkan bahwa ini kurang efektif ya, termasuk ini juga kurang efektif ya. Saya juga nggak tahu ini sebenarnya buat apa sih ini, saya juga nggak tahu ya, nggak tahu ya. Mungkin kalau ada yang tahu dari teman-teman silahkan kasih tahu ini sebenarnya buat apa ini ya. Jadi seperti itu. Kembali masalah masalah ini ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang berencana mau merakit PLTS atau baru mulai merakit PLTS,
ini kapasitor bank ini jangan dijadikan prioritas ya. Lebih baik anggarannya dipakai buat beli Livo 4. Kecuali kalau teman-teman anggarannya puluhan juta ya, puluhan juta. Tapi kalau anggarannya pas-pasan seperti saya yang bahkan model nyicil ya, bulan ini beli ini, bulan besok beli itu, bulan berikutnya beli apa, seperti itu ya. Jadi prioritas ke sini ya, Livo 4 atau ke SCC yang MPPT ya. Jadi seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Jadi uh, saya menyarankan buat teman-teman agar PLTS ini lebih bermanfaat ya. Jadi saya akan menginginkan dari teman-teman, nah, PLTS buat teman-teman mungkin kalau saya lihat di YouTube ya, sebagian besar itu buat hobi ya. Tapi saya tidak. Eh, Awalnya saya bukan penghobi PLTS ya. Saya ada sedikit kebutuhan, sedikit masalah ya. Jadi yang intinya seperti ini. Saya kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg ya, yang subsidi ya. Dulu pernah ya salah saya sih sebenarnya, nggak mau repot-repot nyari. Saya mau praktisnya, jadi saya beli kompor listrik. Nah, ini jauh sebelum saya merakit PLTS sebenarnya. Nah, tapi setelah saya beli, ternyata kompor listrik wattnya besar. Dan saya berpikir, gimana menyalakan kompor listrik tapi tagihan PLN tetap itu loh, nggak naik. Ya. Jadi saya coba-coba PLTS. Dan ternyata setelah saya rakit juga buat kompor listrik itu tidak bisa, terlalu berat. Ya, secara teknis saya gagal. Ya, gagal. Saya sempat mau mundur sebenarnya kemarin itu, tapi ya saya coba lanjutkan dan alhamdulillah juga nggak gagal total juga, karena saya masih bisa menyalakan uh, mesin cuci buat nyetrika, saya juga masak nasi, kipas bisa ya. Jadi saya menghimbau buat teman-teman bahwa PLTS ini jangan sekedar jadikan hobi, tapi investasi ya. Buat saya pribadi sekarang ini PLTS adalah investasi ya, yang saya harap uh, yaitu tadi bisa ngurangin tagihan PLN, dan sudah cukup berhasil, tagihan berkurang, lumayan ya, berkurang ya. Jadi buat teman-teman yang berencana mau merakit PLTS, jadi sedikit ditargetkan ya, jangan asal menyala, tapi kalau bisa menyalakan peralatan yang ada di rumah kita ya. Jadi jangan sekedar menyala. Kalau sekedar menyala, saya juga bisa ya. Saya bukan penghobi, saya juga tidak begitu paham mengenai PLTS ya. Modal nekat, modal belajar dan menyala. Nah, tapi sekedar menyala itu menurut saya masih rugi ya, masih rugi. Sayang sekali ya punya PLTS tapi cuman menyala, tidak bisa menyalakan uh, peralatan di rumah tangga ya. Jadi seperti ini poin penting yang terlupakan oleh saya di video sebelumnya. Nah, ini saya ingatkan pada, tentu saja kembali saya ingatkan, saya pemula ya. Jadi apapun yang saya sampaikan ya boleh saja diabaikan, tidak masalah ya. Silakan diabaikan. Kalau ada yang pendapat lain yang lebih bagus ya tidak masalah ya. Jadi kembali mau saya sampaikan ke teman-teman, kapasitor bank ini jangan dijadikan prioritas ya. Fokus di Livo 4 baterai ya. Untuk SCC tentu saja kalau bisa cari yang MPPT ya. Biarpun yang cuman 30 ampere atau berapa ya, tapi kalau sudah MPPT kan bagus ya, lebih efektif ya.
kembali saya ucapkan terima kasih ya sekali lagi, kemarin yang sudah mengingatkan masalah masalah ini ya, masalah kapasitor bank. Ada yang mengingatkan kalau ini juga memakan daya, menguras baterai juga, terima kasih. Ada juga yang baru saja mengingatkan kalau ini jelek, tidak bagus. Ya saya sudah paham ya, tapi terima kasih sekali ya, ini sudah lebih yakin lagi. Tapi ya kembali, saya masih setuju dengan yang berprinsip daripada tidak ada sama sekali ya mending ada ya, seperti itu. Eh, untuk kali ini saya sebenarnya masih nggak tahu ini kenapa 16 volt ya, apakah karena ini ya, sebelumnya ini sebelum saya pasang ya voltase di sini ya sama di sini, sama yang di sini ya, paling selisih 0, ya. Ya ini beda ya, ini di output SCC, load SCC ini 13,4, ini 13,3. Yang ini kenapa 16 ya, ini yang buat saya hal baru ini ya. Untuk kali ini mungkin ini aja ya teman-teman. Wah, mohon maaf saya nggak belum bisa ngasih penjelasan ini SCC ini ya, karena saya sendiri ternyata nggak paham, udah dibaca berulang kali ya, tetap aja masih harus nyari referensi di YouTube sebenarnya ini gimana ya. Tapi kembali saya ingatkan ke teman-teman, bagi yang mau merakit PLTS jangan dijadikan ini hobi ya, harus lebih, tapi ini dijadikan sebagai investasi ya. Jangan asal menyala. Kalau asal menyala ya mudah, tapi harus bisa menyalakan ya. Jadi seperti ini, ada sesuatu yang dari kemarin mengganjal di pikiran saya ya. Kembali saya ingatkan, saya ini pemula, jadi apapun yang saya sampaikan silahkan diabaikan saja ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.